Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Wadasi dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat jasmani, rohani, dan ekonomi. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kalian tonton video ini, silahkan tekan tombol like, komen, dan share agar bermanfaat bagi orang banyak. Dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbarunya. Kali ini channel Al-Wadasi sedikit akan menerangkan tentang hadis dan juga kumpulan-kumpulan hadis. Hadis merupakan salah satu sumber dari ajaran Islam. Ia menempati kedudukan kedua setelah Al-Quran dan keharusan bagi kita semua agar sebagai umat Islam untuk menjadikan hadis sebagai pedoman hidup kita, baik yang berupa perintah maupun larangannya. Sama halnya dengan kewajiban bagi umat Islam dengan mengikuti Al-Quran. Hadis sendiri memiliki pengertian, yaitu semua hal yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa ucapan, perbuatan, atau pengakuan dalam kurung takrir. Dan hadis yang jelas dalam periwayatannya, sanadnya, dan kebenarannya disebut sebagai hadis sahih. Dan hadis sahih inilah yang dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam melakukan perintah Allah dan Rasulnya yang bersumber dari hadis, dan begitu banyak hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat kita buktikan kebenarannya. Nah, langsung saja berikut ini hadis-hadis Rasulullah mengenai bab bersuci. Diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menuturkan bahwa dirinya mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung dengan niat-niatnya. Dalam riwayat lain dikatakan, dengan niatnya setiap orang hanyalah akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, pahalanya adalah hijrah karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak diraihnya atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka pahalanya sesuai dengan niatnya. Dan hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian yang berhadas sebelum berwudu terlebih dahulu. Hadis selanjutnya diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Abu Hurairah, dan Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celaka, ada ancaman bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh dengan air wudhu berupa api neraka. Dan hadis selanjutnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian berwudu, hendaklah memasukkan air ke dalam hidungnya lantas mengeluarkannya. Barang siapa melakukan istijmar, hendaknya dia melakukannya sejumlah hitungan ganjil. Jika salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya membasuh kedua telapak tangannya 3 kali sebelum memasukkan keduanya ke dalam bejana, karena dirinya tidak tahu di manakah tangannya bermalam. Dalam lafal Imam Muslim dikatakan, hendaknya memasukkan air ke dalam kedua rongga hidungnya. Dan dalam lafal yang lain dikatakan, barang siapa yang berwudu, hendaknya memasukkan air ke dalam hidungnya dengan napasnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian kencing pada air yang menggenang, tidak mengalir kemudian mandi di dalamnya. Dan juga dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, janganlah
salah seorang kalian mandi dalam air yang diam sementara dia dalam keadaan junub. Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika ada anjing minum dari bejana salah seorang di antara kalian, maka cucilah bejana tersebut 7 kali." Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, cucian yang pertama menggunakan tanah. Dan dari Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mughaffal bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika ada anjing menjilat air dalam suatu wadah, maka cucilah wadah itu 7 kali, dan yang ke-8 taburilah dengan debu." Diriwayatkan dari Humron, bekas budak Utsman bin Affan, pernah melihat Utsman meminta air wudhu. Beliau lantas menuangkan air tersebut dari wadahnya pada kedua telapak tangannya sekaligus membasuh keduanya 3 kali. Beliau lantas mencelupkan tangan kanannya ke dalam air tersebut, kemudian berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Beliau lantas membasuh wajahnya 3 kali, membasuh kedua tangannya sampai kedua sikunya 3 kali, lantas mengusap kepalanya. Setelah itu, beliau membasuh kedua kakinya 3 kali dan mengatakan, "Aku melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini." Lantas bersabda, "Barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat dan mengerjakannya dengan penuh kekhusyuan, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu." Dari Amr bin Yahya al-Mazini menuturkan dari bapaknya bahwa dia mengatakan, "Aku menyaksikan Amr bin Abi al-Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang tata cara wudhu Rasulullah. Abdullah lantas meminta sebaskom air dan memberikan contoh berwudhu kepada orang-orang sesuai dengan tata cara wudhu Rasulullah. Beliau menuangkan air dalam baskom tersebut pada kedua telapak tangannya, lalu membasuh 3 kali. Beliau lantas mencelupkan kedua tangannya ke dalam baskom tersebut, lalu berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya 3 kali menggunakan 3 cidukan tangan. Beliau lantas mencelupkan tangannya ke dalam baskom tersebut dan membasuh wajahnya 3 kali. Beliau lalu mencelupkan tangannya ke dalam baskom dan membasuh tangannya itu sampai ke siku sebanyak 2 kali. Beliau kemudian mencelupkan tangannya dan menggunakannya untuk mengusap kepala sekali dari belakang ke depan dan kembali dari depan ke belakang. Beliau lalu membasuh kedua kakinya. Dalam riwayat lain dikatakan beliau mengusapkan kedua tangannya dari bagian depan sampai tengkuk dan mengembalikannya lagi pada posisi awal, di mana beliau mulai mengusapkan kedua tangannya. Dalam riwayat lain dikatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendatangi kami. Kami lantas menyediakan air dalam baskom dari kuningan untuk beliau. Riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan bagian yang kanan daripada bagian yang kiri ketika mengenakan sendal, bersisir, bersuci, dan dalam semua urusan yang mulianya. Dari Nuaiman al-Mujmir menyampaikan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya pada hari kiamat umatku akan dipanggil dalam keadaan cemerlang wajahnya dan cemerlang kaki dan tangannya karena bekas-bekas wudhu. Barang siapa yang mampu memanjangkan cahaya wajahnya, maka hendaknya dia lakukan." Dalam lafal Imam Muslim, Nuaim mengatakan, "Aku melihat Abu Hurairah berwudu. Beliau membasuh wajah dan membasuh kedua tangannya sampai pundak, lalu membasuh kedua kakinya hingga naik sampai betis. Beliau lantas mengatakan bahwa dirinya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya pada hari kiamat umatku akan dipanggil dengan cemerlang wajahnya dan cemerlang kaki dan tangannya karena bekas wudhu. Siapa saja
yang mampu memanjangkan cahaya wajah, kaki, dan tangannya hendaklah dia lakukan. Semoga penjelasan yang admin sampaikan ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Semoga kita semua bisa menjadi lebih baik dan bisa menjadi orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara mempelajari hadis dan menjalankan sunnahnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.